Dan terbukti setelah sekian lama, kita tidak melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini menciptakan kerja, tapi sesuai dengan judul dari sini bukan menciptakan kerja, tapi justru semakin banyak pengangguran dan juga mem-PHK, kemudian pesangon dan menciptakan kembali sebuah peluang untuk outsourcing yang dulu pernah diperjuangkan untuk ditiadakan gitu ya. Apakah penjelasan Bang Fadli itu menjelaskan kepada kita semua, khususnya kaum buruh dan teman-teman mahasiswa, bahwa Omnibus Law bukan jawaban terhadap persoalan ini? Saya sejak awal termasuk yang berpendapat Omnibus Law bukan jawaban gitu ya. Tapi orang-orang yang ingin mengubah itu mungkin menyampaikan kepada pemerintah, kepada presiden, seolah meyakinkan bahwa inilah jalan satu-satunya. Bahwa nanti setelah Omnibus Law akan ada investasi masuk karena semua perizinan dibikin murah, investasi dibikin murah, dan seterusnya. Dan ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan, kan begitu. Dan ini menurut saya tidak kaget gitu, karena dulu juga hampir semua kebijakan selalu begitu. Tax amnesty tempo hari juga dikatakan, ya bahkan saya dengar langsung waktu itu Presiden mengatakan dengan nanti ini akan berbondong-bondong uang dari luar masuk ke dalam negeri dan sebagainya gitu. Tapi itu juga tidak pernah menjadi kenyataan. Ketika dikatakan ekonomi meroket juga tidak ada yang menjadi kenyataan. Jadi sama saja. Jadi Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja disampaikan seolah-olah ini adalah panacea tadi, obat gitu. Tapi tidak ada. Justru ini malah menciptakan persoalan baru dan yang diuntungkan adalah segelintir orang, kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan dengan Omnibus Law ini. Sudah pasti ya pengusaha tentu yang mungkin mempunyai satu kapital modal yang sangat besar gitu ya. Dan termasuk mereka menjadi sebuah proksi dari kekuatan modal di luar untuk masuk ke dalam negeri. Sehingga mempermudah mereka untuk menjadi proksi itu. Nah ini menurut saya kan sebenarnya bertentangan dengan hampir semua percakapan dan narasi yang dibangun oleh Presiden sendiri. Tentang Trisakti, kemandirian ekonomi, kedaulatan ekonomi. Itu jadi seperti seperti omong kosong jadinya gitu ya. Jadi jargon-jargon Trisakti, jargon-jargon yang ada di dalam nawacita, itu dalam realisasinya justru bertolak belakang dan berhadapan ya, dengan kenyataan itu. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi. Dan harusnya pemerintah, ya dalam hal ini Presiden, mengevaluasi kepada siapapun yang mendorong ini, yang kita tahulah pasti ada sekelompok itu, mendorong Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Kok undang-undang ini tidak menciptakan lapangan kerja, dan kenapa kesejahteraan buruh makin terpuruk, dan kenapa ekonomi juga tidak bangkit? Jadi apa gitu? Setelah gembar-gembor dengan luar biasa, seolah Omnibus adalah sebagai obat tadi, atau sebagai solusi yang besar terhadap keadaan, tapi kenyataannya tidak terjadi. Pertanyaan itu, kalau logika orang normal ya, itu ada pertanyaan, kok kenapa ya? Obat yang kita kasih kemarin ini pasiennya masih sakit juga gitu. Tapi kan kenyataannya tidak pernah seperti itu. Jadi ini yang menurut saya harus diingatkan kembali supaya siuman kembali gitu ya. Bang Fadlizon, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra yang sangat merakyat, sangat kritis dan banyak menulis buku, dan saya pernah juga ikut diskusi dengan beliau banyak hal, dan kita akan mendengarkan beliau pandangan-pandangan berkenaan dengan Omnibus Law. Apa yang Bang Fadli pikir tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja? Silakan Bang Fadli. Kita tahu bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang yang memang dipaksakan untuk seolah menjadi panacea sebagai obat menghadapi situasi pandemi plus krisis dan resesi ekonomi yang kita hadapi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang dari prosesnya, kita melihat bahwa ya saya termasuk yang meminta maaf lah sampai undang-undang ini sebenarnya lahir, karena kita tahu mayoritas
sekarang di DPR itu sangat didominasi oleh kekuatan koalisi pemerintahan, meskipun anggota-anggota DPR-nya sebenarnya mungkin cukup banyak juga yang sebenarnya tidak sependapat, dan bahkan ada yang menginginkan terus mengoreksi undang-undang tersebut. Dan terbukti setelah sekian lama, kita tidak melihat bahwa undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law ini menciptakan kerja, tapi sesuai dengan judul dari sini bukan menciptakan kerja, tapi justru semakin banyak pengangguran dan juga mem-PHK, kemudian pesangon dan menciptakan kembali sebuah peluang untuk outsourcing yang dulu pernah diperjuangkan untuk ditiadakan gitu ya. Dan inilah yang kejadian sekarang. Pertanyaannya adalah apakah dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini kesejahteraan buruh makin meningkat? Ya, rasanya tidak demikian. Dan justru kalau kita melihat kesejahteraan buruh makin terpuruk, dan itu bisa kita lihat dari hampir semua indikator-indikator. Saya buat catatan waktu pas Hari Buruh itu dalam sebuah rilis gitu. Setidaknya ada beberapa hal dari tingkat kesejahteraan buruh yang terpuruk itu dari data BPS. Di tengah pandemi, 3 juta angkatan kerja mengalami pengurangan jam kerja, jumlah pengangguran terbuka kian meningkat, rata-rata upah buruh turun 5,2%, dari rata-rata 2,9 juta per bulan menjadi 2,76 juta, dan seterusnya. Mungkin dalam praktek di lapangan justru semakin sedikit. Dan itu berasal dari tekanan alamiah akibat pandemi dan seterusnya. Dan cukup banyak ya catatan lain yang juga saya sudah sempat tuliskan. Daya serap angkatan kerja juga makin mengecil. Itu juga ada di dalam data BPM. Tingkat penyerapan tenaga kerja dari setiap investasi yang masuk mengalami penurunan. Yang tadinya cukup besar penyerapannya, semakin lama justru semakin kecil. Dan kita melihat juga belakangan ini pemerintah ya selalu yang kita kritik adalah bagaimana masuknya tenaga kerja asing, ya fenomena yang belakangan hari-hari ini kita soroti. Tenaga kerja asing, kalau tenaga kerja itu skilled workers yang memang tidak ada di Indonesia, mungkin bisa kita maklumi. Tapi tenaga kerja asing yang datang dalam satu skema turnkey project kan kita ketahui bahwa itu semua dipukul rata dari yang skill sampai unskilled gitu. Dan ini yang menurut saya harusnya menjadi perhatian juga gitu, di samping memang perubahan-perubahan ini harusnya dilakukan nanti jika terjadi perubahan yang besar. Tetapi di masa-masa seperti pandemi COVID ini, kemudian ditambah lagi ketika ekonomi kita masih terpuruk, apa yang dijanjikan atau yang dimimpikan itu tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Bahkan pada periode 2014 sampai 2019, kita mengetahui hampir semua target pemerintah dalam soal pertumbuhan itu tidak pernah tercapai. Kalau targetnya 5,2, yang tercapai 4,9 atau 5. Kalau 5,1 targetnya yang tercapai di bawah itu. Jadi tidak pernah mencapai target. Apalagi kemudian wishful thinking bahwa kita akan menuju pada pertumbuhan yang luar biasa seperti meroket, tapi kenyataannya malah tetap berada di kisaran minus untuk kuartal pertama ini, dan ini menetapkan kita termasuk cukup panjang di dalam resesi.